Dihantam kabar buruk, Australia jadi ketar-ketir. Media Vietnam blunder. Foto pemain Indonesia yang baru. Australia baru saja kena apes sebab diterpa berita buruk jelang pertandingan melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Garuda ketika bertandang ke Australia pada 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, proses naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia pun tak kunjung berhenti. Hal tersebut pun turut diberitakan oleh media Vietnam. Namun sayangnya, media tersebut sedikit blunder, di mana untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas lengkapnya. Australia kena apes, Indonesia siap manfaatkan peluang itu. Kabar buruk yang menimpa Australia datang dari dua pemain yang dihantam cedera pada akhir pekan ini. Winger Irakunda mengalami cedera pada pergelangan kaki saat memperkuat klub Swiss Grasshopper melawan Lugano di Liga Swiss pada 9 Februari yang lalu. Irakunda merupakan winger Bayern Munchen yang sedang dipinjamkan ke Grasshopper. Sayangnya, harapan Irakunda untuk merumput lawan timnas Indonesia harus menipis karena cedera yang dialaminya pada minggu lalu. Sebetulnya, pemain pinjaman dari klub Bayern Munchen ini sukses menampilkan perform terbaiknya. Bahkan berhasil melakukan soloran untuk membawa bola ke daerah pertahanan lawan. Ia juga berhasil memberikan assist pada Eran Sabri yang membuahkan gol di menit ke-7. Namun sayang, di menit ke-36, ia harus ditarik keluar karena mengalami cedera dan akhirnya digantikan oleh Thomas Viran Lupi. Saat ini, mantan pemain Adelaide United itu tengah mengalami pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi cedera yang baru saja dialaminya. Irakunda pun sempat absen pada dua laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan juga Bahrain. Ternyata bukan hanya Irakunda yang mengalami cedera sebab Jordan Boss yang turut memperpanjang daftar cedera di timnas Australia. Jordan Boss hanya bermain selama 24 menit saat Wesel menang 4-2 atas Standard di Liga. Ia harus ditarik keluar seperti Irakunda karena masalah hamstring. Di lain tempat, kapten mereka pun turut mengalami cedera ketika bertanding bersama klub barunya. Ia mengalami cedera panggul ketika bertanding membela Lens di Liga Prancis pekan ini. Sayangnya saat itu Lens harus menelan kekalahan dari Nice. Australia pun semakin dibuat ketar-ketir melihat salah satu anggota lini depannya tak kunjung mendapat ketajaman. Kusni Yengi yang sama sekali belum mencetak satupun gol, padahal ia adalah pemain yang paling diandalkan di timnya. Meski di tengah diterpa kabar buruk, setidaknya masih ada satu kabar baik untuk melegakan para pendukung Australia, yaitu kembalinya Aidan O'Neill yang telah dikonfirmasi pulih dari cederanya. Kabar buruk yang tengah menimpa tim Australia menjadi peluang tersendiri untuk para pemain timnas Indonesia. Apakah anak asuh Patrick Kluivert bisa memanfaatkannya pada 20 Maret 2025? Media Vietnam singgung Indonesia, tapi blunder. Saat ini, 3 pemain baru telah berganti status menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya ialah Ole Romani, Tim Gibbons, dan juga Dion Mark. 3 pemain keturunan itu baru saja menyelesaikan sumpah kewarganegaraannya di KBRI London pada Sabtu 8 Februari lalu. Ole pun turut mendapat sorotan hangat dari media luar. Salah satunya adalah media Vietnam, yaitu Soha. Dalam artikelnya pada hari Minggu 9 Februari lalu, ia menuliskan bahwa Indonesia tengah melanjutkan program naturalisasi lagi dari bintang asal Belanda. Apakah ini akan mengejutkan dunia? Dengan maksudnya oleh Romani, harapan sepak bola Indonesia untuk meraih tiket ke putaran Piala Dunia 2026 makin besar.
Tulis Soha. Timnas Indonesia pun telah resmi mengumumkan kesuksesan menaturalisasi striker Belanda yaitu Oleh Romani. Oleh telah berjanji kepada Timnas Indonesia di London, tepatnya bermain bersama Oxford United. Proses naturalisasi ini pun berjalan dengan lancar. Ketua Umum PSSI turut mengucapkan terima kasih dan berharap telah hadirnya Oleh di lini serang Timnas Indonesia bisa semakin tajam. Semoga dengan hadirnya Oleh Romani di Timnas Indonesia, saya harap skuad Garuda semakin tajam dan ini bisa berdampak positif bagi Timnas Indonesia. Lanjut artikel dalam Soha. Oleh banyak menanggung harapan, salah satu harapannya adalah ia bisa memberikan kontribusi sekaligus keuntungan besar bagi timnas di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya ketika bertanding melawan Australia dan juga Bahrain pada akhir Maret nanti. Ketiga pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi ini juga tengah menjalani perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI di FIFA untuk mengesahkan membela timnas Indonesia. Erick Thohir dan Sumarji yang merupakan ketua umum dan badan ketua umum timnas Indonesia sama-sama percaya dengan kemampuan Romani dan pentingnya bagi timnas di masa depan. Jelas pemberitaan dari Soha. Namun sayang, di tengah kabar baik yang diberikan oleh Soha, ada titik yang menjadi blunder pihak media mengenai pemberitaan tersebut. Karena menjalani proses pengambilan sumpah WNI di lokasi yang sama, PSSI pun mengunggah dokumentasi dari ketiga pemain tersebut yang tengah mencium bendera merah putih. Sepertinya unggahan PSSI ini membuat Soha kebingungan. Alhasil saat ini membahas Oleh Romani justru foto Dion Marks yang mereka tampilkan.